Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang salat Isya wal Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Kalau kita flashback ke belakang, tidak terasa waktu seperti baru kemarin kita mengadakan tahrib Ramadan. Seperti baru kemarin kita berjubel di masjid-masjid untuk melaksanakan tarawih yang pertama. Maka hari ini, meskipun tradisi di kita itu adalah di hari terakhir itu adalah kebanyakan masjid kosong, padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengutip salah satu keterangan bahwa innamal a'malu bil khawatimi, bahwa amal amal itu adalah yang paling baik itu adalah di akhirnya. Amal perbuatan seseorang itu adalah yang paling baiknya adalah di ujungnya. Justru sebaliknya, ketika di 10 hari terakhir banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah melupakan kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan berbagai macam amalan kewajiban di bulan suci Ramadan. Seorang ulama mengatakan, beribadahlah ketika ibadah itu tidak banyak dilakukan oleh orang. Ya, salah satunya inilah 10 hari terakhir. Yang kedua adalah qiyamul lail, itu jarang dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak kebanyakan orang melakukan ibadah-ibadah yang jarang dilakukan oleh orang lain, itulah ibadah-ibadah yang paling banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, qala Allah berfirman, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam, lahu, itu adalah untuknya, illa syiyam, kecuali puasa, kecuali syiyam, fa innahu, puasa itu adalah kata Allah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada hadis kursi ini? Adalah setiap amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, itu akan mendapat pahala setimpal dengan apa yang dilakukannya. Salat dilakukan sesuai dengan salatnya dilakukan, zakat sesuai dengan zakat yang dilakukan, ibadah haji sesuai dengan ibadah. Tapi puasa itu adalah sebuah amalan yang kata Allah, aku yang akan memberikan pahala. Berapa banyak pahala yang aku berikan kata Allah terhadap orang yang melakukan puasa? Mungkin baca Al-Quran, salat di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi puasa itu adalah tidak terbatas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa puasa begitu istimewa? Puasa adalah merupakan ibadah batin dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Seseorang tidak tahu apakah seseorang tersebut melakukan ibadah puasa atau tidak. Hanya Allah dan dia sendiri yang tahu.
Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang zahir seperti sholat, seperti zakat, seperti ibadah haji. Maka ibadah-ibadah zahir tersebut itu adalah bisa diketahui, bisa didengar oleh orang lain. Ketika kita berangkat sholat dari rumah ke masjid, maka orang lain melihat kita. Ketika kita sholat takbiratul di masjid, maka orang lain mendengar kita. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka ada transaksi, orang lain melihatnya. Ketika kita ibadah haji, maka kelihatan dan kedengaran orang tersebut berangkat hajinya. Tapi yang puasa tidak tahu seseorang berpuasa. Bisa saja seseorang berpuasa mengatakan saya berpuasa, padahal tidak berpuasa. Itulah kelebihan daripada puasa yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat salah satu contoh itu adalah ibadah zahir. Ibadah zahir adalah ibadah yang rentan akan kena sebuah penyakit yang namanya penyakit riya, penyakit takabur, penyakit sombong. Ketika kita sholat belum tentu sholat kita diterima. Ketika sholat kita diniatkan karena takut sama istri, karena malu sama tetangga, karena saya merupakan seorang ketua RT, tidak memberikan contoh. Itu adalah sebuah penyakit yang bisa jadi kemungkinan sholat kita tidak diterima. Tapi kalau puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Zakat pun sama. Ketika kita mengeluarkan zakat, mungkin ada sesuatu dalam hati kita yang ingin dipuji orang lain. Ketika naik haji, ingin dipuji oleh orang lain. Maka pahala sholat, zakat, dan ibadah haji sebelum pahalanya sampai kepada Allah itu di perjalanan akan rusak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga puasa ini adalah bukan puasa yang terakhir bagi kita. Dan seandainya puasa ini adalah terakhir bagi kita, mudah-mudahan puasa ini menjadi rahmat bagi kita. Kita tidak tahu. Jangankan untuk tahun depan kita bertemu dengan puasa, mungkin saja esok atau lusa, mungkin saja nanti bulan Syawal. Waktu yang Allah tentukan kepada kita sudah habis. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika para sahabat di detik-detik terakhir mau berpisah dengan Ramadan, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau bisa jadikan 12 bulan ini menjadi bulan Ramadan. Bahkan Sayyidina Ali di hari terakhir puasa itu adalah menangis, sedih, datang ke rumah setelah sholat asar. Istrinya Fatimah bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis, kenapa engkau sedih? Itu begitu besarnya pahala yang Allah berikan, kata Sayyidina Ali. Saya tidak tahu nanti akan bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Berbeda kadang dengan kita. Di satu sisi mungkin ini adalah sebuah berkah, selesainya Ramadan kita akan mendapat sebuah Idul Fitri, hari kemenangan. Tapi di sisi lain, saudara-saudara kita kadang melaksanakan sebuah kewajiban tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban lain. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Dan tujuannya bertakwa itu adalah supaya kita masuk surga. Wa jannatin ardhuhas samawati wal ardo uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.